1711. Wajah buntal Hugo sedang terpampang di layar kaca TV seluruh dunia. Saat ini, kebanyakan orang sudah tidak asing lagi dengan Hugo. Tidak bisa dipungkiri, orang-orang di seluruh dunia tak kuasa menahan gejolak di hatinya. Perasaan khawatir dan was-was bercampur menjadi satu. Setelah selesai mengatakannya, Hugo nampak sedikit muram. Dia tahu betul apa akibat yang akan ditimbulkan setelah berita itu disampaikan. Setelah beberapa saat, barulah dia kembali membuka suaranya. Sekarang, aku terpaksa memberitahu kalian sebuah kebenaran, yaitu, bumi kita, sebentar lagi akan menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian semua pasti pernah merasakan bagaimana invasi Ghost sebelum ini. Saat itu, kita masih bisa berjuang dan memiliki persentase menang yang cukup besar. Tapi kali ini, kita terpaksa memberitahu kalian, musuh yang akan kita hadapi nanti, jauh lebih kuat daripada mereka. Mungkin, ini adalah perang terakhir kita. Umat manusia, peradaban kita, mungkin akan berbicara sampai di situ. Hugo nampak tak bisa melanjutkan kata-katanya lagi. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah dirinya menyelesaikan kalimatnya. Kita terpaksa bersiap untuk menghadapi kehancuran. Jadi, di sini, aku mengimbau kalian semua, untuk tidak berada di dalam kota untuk sementara waktu. Usahakan cari tempat yang aman untuk bersembunyi. Kalian bisa melihat anak-anak ini bukan? Mereka adalah salah satu yang kita persiapkan dalam strategi bintang jatuh. Demi menjaga Holy Fire, kita di sini akan mengirim anak-anak ini keluar angkasa dan menetap di sebuah planet yang aman. Hugo baru mengatakan setengah dari inti kalimatnya. Dan saat ini, semua orang yang ada dalam tangkapan layar mulai nampak gelisah. Anak-anak ini dikumpulkan menjadi satu di tempat ini tanpa mengetahui mereka akan dikirim ke langit berbintang. Ini bukan lagi pergi meninggalkan kampung halaman menuju kota lain, melainkan pergi meninggalkan bumi menuju langit berbintang yang luas. Beberapa anak yang tak lagi kuasa menahan rasa cemas di hati pun mulai menangis satu persatu. Dalam sekejap, situasi pun mulai bergejolak. Sedangkan seluruh dunia, banyak orang yang putus asa. Saking putus asanya, mereka bahkan menghujat siapapun yang bertanggung jawab atas semua ini. Bagaimanapun, semua yang bernyawa pasti takut akan kematian. Strategi bintang jatuh akhirnya dijalankan. Tapi, kenapa dirinya tidak termasuk di dalamnya? Night Watcher sialan, bedebah, pasti kalian juga mengirim keluarga kalian pergi bukan? Aku melihat ada beberapa orang berusia lanjut ikut bersama anak-anak itu. Bangsat, kalian hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Dasar egois. Hujatan dan makian terus bergulir dari waktu ke waktu. Namun setelahnya, nampak ketidakberdayaan hadir bersama mereka. Melihat pemandangan ini, Damar pun mengerutkan keningnya. Kemudian, dia melompat lalu berjalan ke arah panggung yang tinggi. Dia lantas mengambil mikrofon yang Hugo pegang saat ini. Pada saat ini, sosok Damar muncul di layar TV seluruh dunia. Damar telah menghilang selama beberapa tahun terakhir. Tapi, semua orang masih mengingat namanya dan wajahnya. Pria inilah yang telah menyelamatkan bumi dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Semuanya, suara Damar pun terdengar di penjuru dunia. Aku akan menceritakan apa saja yang aku alami selama beberapa tahun terakhir. Siapa tahu apa yang aku ceritakan dapat mengubah pikiran kalian. Aku tahu, banyak dari kalian semua yang mempertanyakan keputusan kami, Night Watcher. Dan kalian anak-anak terpilih, aku tahu kalian pasti merasa takut saat ini. Damar mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tetap tersenyum. Dia menatap ke arah orang tuanya dan juga para kerabatnya. Mereka semua nampak tercengang, begitu juga Rudy. Pada saat ini, barulah mereka tahu akan fakta kebenarannya. Mereka semua akan dikirim ke planet lain. Liburan kali ini sangatlah jauh, menuju planet lain meninggalkan bumi tercinta. Untuk sesaat, mereka semua nampak tercengang. Damar menatap ke arah mereka semua. Kemudian, dia mengambil mikrofon dan menghadap kamera. Beberapa tahun terakhir, aku hampir tidak menunjukkan batang hidungku pada kalian. Karena, setelah Ghost menginvasi bumi saat itu, demi menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Aku, Lilia, Talia, dan juga yang lainnya, yang tergabung dalam Night Watcher Negara H, melakukan perjalanan menuju langit berbintang yang terdalam. Kami ingin menemukan dalang dari semua keresahan kita ini dan melenyapkan mereka sepenuhnya. Selama beberapa tahun ini, kami telah bertarung habis-habisan di dalam langit berbintang.
Aku bersama rekan satu tim berkali-kali berada di ambang hidup dan mati. Semua kami lakukan untuk melindungi bumi kita yang tercinta ini. Asal kalian tahu, ada banyak sekali peradaban di luar sana, di mana yang kuat memakan yang lemah, ucap Damar. Kami telah melakukan sebisa mungkin, tapi masih saja tidak bisa menghentikan peradaban lain untuk menyerang bumi. Kali ini, pasukan yang datang ke bumi kita sangatlah kuat. Ibarat kata hanya dengan sebuah peluru, mereka sudah mampu membuat lubang yang besar di bumi kita ini. Tapi, mereka tidak akan melakukannya. Tujuan utama mereka adalah merebut bumi kita untuk mereka tinggal selamanya. Sahut Damar. Begitu sosok Damar muncul ke permukaan, orang-orang yang mengidolakan Damar, terutama remaja dan anak-anak, kini terlihat mulai sedikit tenang. Mereka menatap Damar yang saat ini berdiri di atas panggung. Dengan kata-kata yang santun dan nada bicara yang tenang, Damar seolah menghipnotis mereka dengan menceritakan pengalamannya selama ini. Persis seperti apa yang dikatakan Pak Hugo barusan. Kali ini, bumi bisa jadi akan musnah, yang bisa kami lakukan hanyalah membawa sedikit orang keluar dari bumi. Mereka-mereka yang kami bawa, semuanya adalah anak-anak berbakat. Seandainya, aku tekankan lagi, seandainya, ucap Damar, seandainya, peradaban kita hancur saat itu, mereka yang akan menjadi Holy Fire kita, mereka yang nantinya akan merebut kembali bumi kita, setelah mereka menjadi kuat. Dan aku, berbicara sampai di sini, tatapan Damar seakan berkobar. Aku, Damar, Night Watcher Zero, tim 11762, Night Watcher Negara H dan seluruh Night Watcher yang ada di seluruh dunia, tidak akan satupun yang pergi. Kami semua akan bertahan di bumi, melindungi bumi dan bertempur habis-habisan melawan bajingan-bajingan seperti mereka. Jika mereka ingin mengambil bumi, maka, lewati dulu mayatku dan juga anggota Night Watcher yang lain. Di sini, tempat kita menginjakan kaki, adalah tanah kelahiran kita, bumi kita semua. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil tanah tercinta kita ini. Suara Damar begitu lantang terdengar. Pada saat ini, semua orang nampak terdiam. Aku juga berharap bisa membawa lebih banyak orang keluar dari bumi. Kemudian, setelah perang berakhir dan memastikan kondisi sudah aman, kami akan menjemput kalian untuk pulang. Tapi, itu adalah hal yang mustahil. Teknologi kita terlalu lemah, yang bisa kami bawa hanya beberapa persen dari semua total penduduk bumi. Jadi, semuanya, jika ada ahli bela diri level dewa di bumi kita ini, silahkan daftar ke setiap cabang Night Watcher terdekat. Sisanya, carilah tempat yang aman untuk bersembunyi. Bumi adalah tanah kelahiran kita, juga tanah kelahiranku. Aku rela mengorbankan nyawa untuk melindungi bumi sampai akhir, ucap Damar. Suara Damar lagi-lagi menggema. Pada saat ini, masih saja segelintir orang yang kesal atas pernyataan Damar. Namun, hal itu memang wajar. Damar juga tidak berharap apa yang disampaikannya barusan bisa membuat seluruh tenang dan terbuka pikirannya. Dalam menghadapi kematian, sebagian besar orang secara alami akan menunjukkan sifat buruk mereka. Ini adalah sifat alami yang dimiliki oleh manusia. Mereka semua adalah makhluk yang egois, termasuk Damar sendiri. Bersambung, 1712. Selesai mengatakannya, Damar tidak terlalu mempedulikannya lagi. Dan saat ini, anggota Night Watcher sudah mulai memasukkan beberapa orang naik ke dalam pesawat luar angkasa. Anak-anak masih ada yang menangis, ada juga orang yang tidak ingin masuk ke dalamnya. Namun, para Night Watcher terus memaksa mereka masuk untuk mempersingkat waktu keberangkatan. Damar kembali ke sisi orang tuanya. Maya, ibu Damar terlihat geram saat ini. Wajahnya seolah tidak ikhlas dengan keputusan Damar. Ibu tidak akan pergi, meski harus mati. Sudah, jangan ribut. Tepat pada saat ini, Rudy mulai angkat bicara. Jangan memberi Damar beban lagi. Maya pun langsung terdiam. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Nada bicara Rudy begitu tegas. Lily nampak ingin mengatakan sesuatu, namun terhenti di kerongkongan. Namun, justru nenek Damar yang angkat bicara saat ini. Kesempatan seperti ini, sebaiknya diberikan pada mereka-mereka yang masih muda. Aku, Nek, alasanku mengirim kalian semua keluar karena aku tidak ingin terganggu. Jujur aku memang egois, tapi dengan mengirim kalian semua pergi, aku baru bisa fokus melawan musuh, ucap Damar sembari tersenyum. Planet yang akan nenek tuju bernama Eternal Planet. Aku punya banyak teman di sana, mereka bisa menjaga kalian dengan baik.
Setelah semuanya selesai, aku pasti akan menjemput kalian kembali. Imbu Damar kembali menunjukkan senyumnya. Rudy menatap ke arah Damar. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan. Anakku, ingat pesan ayah, apapun yang terjadi, kamu harus tetap hidup. Ayah dan ibumu tidak ingin melepas kepergianmu. Jika kamu mati, Rudy terhenti sejenak. Ayah memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tapi, dengan darah daging ini, ayah akan kembali ke bumi untuk membalas kematianmu. Meski harus mati sekalipun. Selesai mengatakannya, dengan gaya khas Night Watcher, dia berkata, demi semuanya. Yang bernafas. 2 jam kemudian, sebagian besar orang telah masuk ke dalam pesawat. Mereka semua ibarat benih, bibit unggul atau juga Holy Fire yang akan membawa harapan terakhir umat manusia dan berlayar memasuki langit berbintang. Damar menatap Desi yang berdiri tepat di sampingnya. Aku titipkan mereka semua padamu. Aku harap, kamu bisa membawa dan menjaga mereka dengan baik. Meskipun aku mati, kamu juga. Tidak perlu khawatir, jawab Desi buru-buru, aku pasti akan menjaga mereka sebaik mungkin. Kekuatan purba juga akan melindungi mereka. Setidaknya, saat mereka berada di Eternal Planet, aku bisa membuat mereka tumbuh dan berkembang. Aku akan memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Kalian juga harus bertahan hidup. Imbu Desi kemudian, pasti, angguk Damar, seandainya perang kali ini kita menang, kita akan sepenuhnya terhubung dengan Eternal Planet dan kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Baiklah, angguk Desi, demi semua yang bernapas. Setelah beberapa saat, dia pun berjalan menuju pesawat luar angkasa. Pada saat ini, strategi bintang jatuh secara resmi telah dijalankan. Di setiap titik di penjuru dunia, banyak pesawat yang mulai lepas landas. Di waktu yang sama, Damar mengeluarkan Dragon Sword dan mengangkatnya menghadap ke langit secara diagonal. Begitu juga dengan Night Watcher lainnya, mereka semua menirukan gaya Damar menggunakan senjata mereka masing-masing. Demi semua yang bernafas, teriak mereka sekencang-kencangnya. Banyak orang-orang yang tadinya kesal bahkan mengumpat ke sana kemari mulai kebingungan. Mereka semua sepertinya tidak lagi mempedulikan keberangkatan ke luar bumi. Begitu berita ini diumumkan di mana besar kemungkinan umat manusia akan lenyap, sifat alami manusia pun mulai bermunculan. Tidak sedikit orang yang mulai mengendarai mobilnya meninggalkan kota. Tidak sedikit orang yang juga memilih untuk bersembunyi di bunker bawah tanah. Situasi saat ini nampak kacau. Sedangkan Damar sendiri, dia tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus itu semua. Seiring dengan berjalannya waktu, invasi Big Jade ke bumi semakin dekat. Dia harus memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan persiapan. Satu-satunya keuntungan yang mereka punya adalah Big Jade hanya menumpangi satu pesawat saja menuju bumi. Dengan begitu, seluruh Night Watcher dunia bisa berkumpul menjadi satu menghadapi serangan Big Jade. Ingin mengambil alih bumi, tentu saja harus membantai mereka para Night Watcher terlebih dulu. Tentu saja, sebagian besar anggota Night Watcher telah disebar di medan pertempuran. Kemudian, jumlah ahli bela diri tingkat tinggi di bumi pun tak lagi sedikit, mereka semua saat ini berjumlah 400.000 pasukan. Hanya saja, jumlah ahli bela diri Unding Flame masih terbilang sedikit. Beberapa tahun berjalan, jumlah mereka hanya mencapai 1000 lebih saja. Ini merupakan perang yang tidak seimbang. Bumi masih lemah. Tapi, apa boleh buat, yang mereka bisa lakukan hanyalah bertempur sampai titik darah penghabisan. Karena, jika seandainya mereka mati, masih ada benih bibit unggul Holy Fire yang akan menuntut balas. Saat ini, dunia dalam kekacauan besar. Saat ini, Master mulai turun gunung. Saat ini, Master Shaolin pun kembali ikut andil dalam hal duniawi. Mereka semua mulai berkumpul di bumi bagian utara. Tempat ini adalah medan utama pertempuran yang telah direncanakan oleh Damar dan yang lainnya. Mereka semua akan memprovokasi Dewa Perang untuk bergerak menuju utara bumi. Kemudian melakukan pertempuran final di sana. Jika Damar kalah di utara, maka bumi akan binasa. Pasukan kelompok besar, termasuk Thalia di dalamnya sudah bergerak menuju bumi bagian utara. Sedangkan Damar dan Lilia, mereka berdua terlihat menumpangi pesawat menuju arah Gunung Siwa. Karena kondisi sudah malam, mereka berdua pun mengurungkan niatnya untuk langsung masuk ke dalam ngarai. Saat ini, mereka berada di Flat Village. Desa ini tampaknya tidak terlalu banyak mengalami perubahan setelah diumumkannya berita heboh tersebut.
Sebagian besar orang masih saja hidup dengan tenang seperti biasa. Beginilah orang-orang biasa, mereka merasa tidak bisa menentukan nasib mereka sendiri. Hidup dan mati hanya bergantung dengan keputusan langit. Damar menatap penduduk desa tersebut, lalu pergi menuju Burial Ground. Sesampainya di sana, mereka pun beristirahat. Keesokan harinya saat matahari tepat berada di ufuk timur, Damar dengan ditemani Lilia melanjutkan perjalanan menuju Ngarai. Semua orang yang ada di Ngarai nampaknya telah selesai dievakuasi. Setibanya di Ngarai, Damar belum juga mendapatkan berita atau jejak mengenai Lung. Masih belum ada petunjuk lain, sahut Lilia sembari menggelengkan kepalanya. Apa mungkin Lung? Damar mengerutkan keningnya. Wush! Tepat pada saat ini, dia merasa ada sosok bayangan yang dengan cepat bergerak mendekatinya. Damar langsung saja berbalik, dan mulai terlihat sosok bayangan putih melintas begitu saja. Tak lama kemudian, seekor rubah berekor 9 muncul di hadapan Damar. Rubah ekor 9, Damar pun tampak gembira saat melihatnya. Kemudian, tatapan mata Damar tertuju pada rubah putih kecil yang ada di atas kepala rubah ekor 9. Saat melihat Damar di hadapannya, Lung bergegas menghampiri Damar dengan penuh semangat sembari mengeluarkan suara mencicit. Damar pun memeluk Lung dan kemudian menatap Lilia. Lilia lantas memeriksa keadaan Lung, sepertinya luka-lukanya sudah pulih semua. Mendengar penjelasan Lilia, Damar pun bisa bernapas dengan lega. Dia menatap rubah ekor 9 sembari mengerutkan keningnya. Lung terluka, kenapa kamu malah membawa Lung pergi? Tanya Damar pada rubah ekor 9. Rubah ekor 9 terlihat mendengus 2 kali seolah sedang merasa bersalah. Kemudian, dia terus mengayunkan kaki depannya. Lilia sepertinya paham dengan maksud rubah ekor 9. Kamu tidak percaya orang lain, hanya percaya pada Damar? Tanya Lilia. Rubah ekor 9 pun langsung mengangguk. Damar pun terkejut, sebenarnya apa yang terjadi pada Lung? Kenapa dia bisa terluka? Cit. Pada saat ini, Lung mengeluarkan suara mencicit. Lalu dia terlihat sengaja batuk beberapa kali dan kemudian, sebuah kunci dimuntahkan keluar dari dalam mulutnya. Bersambung, 1713. Kemudian Lung seolah menunjuk ke arah kunci itu dan berlari beberapa langkah ke depan. Lalu dia menunjuk ke arah suatu tempat di dalam Ngarai. Kamu ingin aku ikut denganmu? Tanya Damar. Cit, jawab Lung sembari mengangguk. Damar menatap ke arah rubah ekor 9. Rubah ekor 9 pun juga ikut mengangguk. Damar menarik napas dalam-dalam. Dia tidak tahu maksud dari kunci ini. Dia juga tidak tahu dengan sikap aneh kedua rubah ekor 9 itu. Tapi, dia tetap mengambil kunci itu dan segera mengikuti Lung dari arah belakang. Lung berjalan mengitari Ngarai beberapa saat. Tak lama kemudian, tiba-tiba dia masuk ke dalam semak-semak yang ada di sebelahnya. Damar pun terkejut saat melihatnya. Semak-semak itu merambat dan tumbuh hingga ke dinding. Dan dalam sekejap, ternyata di dalamnya ada sebuah gua yang saat ini pintunya terbuka secara perlahan. Apa ini? Damar lagi-lagi dibuat heran. Damar sempat berada lama di tempat ini. Bahkan dia pernah mengaktifkan karakteristik jiwanya untuk mengecek semua bagian Ngarai. Sebelum ini, dia sama sekali tidak pernah menemukan adanya sebuah gua di sini. Hanya ada satu kemungkinan di sini, yaitu gua ini menghalangi karakteristik jiwanya. Lung berada di dalam gua. Dia menoleh dan segera melambaikan kaki depannya pada Damar serta Lilia. Suasana di dalam gua sangat kering, seolah tidak ada kehidupan sedikitpun. Damar pun mengaktifkan karakteristik jiwanya. Dia menemukan adanya sebuah lorong yang tampak melengkung. Dinding-dindingnya sangat halus dan terdapat banyak mural di atasnya. Dan yang mengejutkannya lagi adalah mural-mural ini terus ada di sepanjang lorong seolah tengah menggambarkan sesuatu peristiwa. Di tempat awal yang saat ini mereka berdiri, nampak sebuah mural seseorang tanpa adanya warna yang menghiasi. Dia seolah sedang membangun sesuatu. Seiring dengan berjalannya waktu dan kaki yang terus melangkah, Damar akhirnya menyadari jika orang yang ada di mural itu sedang membuat sebuah piramida. Gua yang mereka masuki sangat panjang, dengan dinding-dinding bermural yang seolah sedang menceritakan sesuatu. Suatu hari, hiduplah seseorang yang terbangun di dalam sebuah piramida. Dia seolah merasakan sesuatu dan kemudian berjalan menyusuri lorong. Tak lama, dia melihat sebuah pintu. Dia melihat banyak makhluk hidup sedang berjalan menuju pintu itu. Dan ada juga makhluk hidup lainnya yang terjatuh secara misterius saat mendekati pintu itu.
Dia melihat naga yang tiba-tiba ekornya patah. Dia juga melihat Phoenix yang tiba-tiba sayapnya patah. Mereka berdua seolah berjalan berdampingan dan langsung terjatuh di depan pintu misterius itu. Sebenarnya apa yang ada di balik pintu itu? Sayang, mural di dinding tidak menggambarkannya dengan jelas. Dan sosok orang ini pada akhirnya memilih untuk masuk ke dalamnya lalu pintu pun tertutup. Damar terus berjalan di sepanjang jalan sambil mengamati mural yang ada di dinding gua. Tak berselang lama, Damar kembali dikejutkan sesuatu. Di bagian depan yang tergambar dalam mural ini jelas merupakan sebuah upacara dewa. Jika mural diukir di tempat ini, itu artinya, di masa lalu, mungkin ada seorang ahli bela diri level dewa yang pernah hidup di bumi. Dan era itu mungkin sudah terjadi jutaan ribu bahkan miliaran tahun yang lalu. Dan yang pasti, sebelum Orphan melakukan pengintaian terhadap bumi. Dan mural selanjutnya, entah kenapa Damar merasa semua kejadian itu seperti terjadi di ngarai ini. Tapi, di ngarai yang mereka kunjungi saat ini, tidak terlihat adanya pintu seperti itu, bahkan pintu yang masih tertutup pun juga tidak ada. Pada saat ini, mereka telah mencapai ujung lorong gua. Dan di hadapan mereka saat ini terlihat sebuah pintu yang terbuat dari batu. Di sisi kiri pintu batu, terukir sebuah naga. Sedangkan sisi kanan pintu terukir sebuah Phoenix. Cit, 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 Lung mengeluarkan suara jeritan melengking, seolah dia ingin menyampaikan sesuatu pada Damar dan juga Lilia. Kemudian, dia segera menunjuk ke arah dinding. Damar pun melihat ke arah dinding dan menemukan sebuah lubang kunci yang terbuat dari bahan perunggu. Rupanya, Lung memintanya untuk membuka pintu itu menggunakan kunci yang diberikannya tadi. Dan Damar, tentu saja tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Dia dan Lilia saling pandang satu sama lain, lalu kemudian memasukkan kunci tersebut secara perlahan. Namun, hal yang mengejutkan pun terjadi. Setelah kunci dimasukkan, entah kenapa kunci tidak bisa diputar. Ark, sakit, Lung. Tepat pada saat ini, Lung tiba-tiba berdiri tegak dan menggigit kaki bawahnya dan menghembuskan napasnya berulang kali. Seolah-olah dia sedang mengeluarkan sesuatu. Apa harus menggunakan energi Qi? Tanya Damar. Cit, cit, angguk Lung. Damar pun terdiam sejenak, lalu kemudian dia mulai mengalirkan energi Qi-nya. Blar, pada saat ini, dinding batu yang ada di depannya mulai bergetar perlahan. Pintu batu pun terbuka dari kedua sisi. Damar dan Lilia memilih untuk mundur beberapa langkah. Detik berikutnya, Damar menyadari jika karakteristik jiwa miliknya tidak dapat menembus tempat itu. Seolah-olah tertekan oleh kekuatan tertentu. Tidak ada cahaya di balik pintu. Semua nampak gelap begitu saja. Mereka berdua tidak terburu-buru masuk ke dalam pintu tersebut. Namun, saat pintu sudah hampir terbuka sepenuhnya, lampu minyak dan obor yang ada di dalam tiba-tiba menyala satu persatu, menerangi seluruh bagian dalam ruangan. Mata Damar dan Lilia pun mulai terbelalak saat melihat pemandangan yang di depan mereka saat ini. Pada saat ini, hati keduanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada habisnya. Tepat di hadapan mereka, seolah-olah terdapat sebuah galian lorong yang di dalamnya nampak begitu luas. Dan yang nampak di kelopak mata mereka saat ini adalah sebuah patung berbentuk naga yang sangat besar. Patung naga raksasa ini jauh lebih besar daripada yang dia temui sebelumnya di istana bawah tanah Kaisar Geza. Selain itu, terdapat keunikan dari patung naga raksasa ini. Di bagian kepala naga raksasa, terdapat sebuah patung manusia yang seolah-olah menjadikan naga raksasa ini sebagai tunggangannya. Di balik pintu, terdapat sebuah anak tangga yang menuju ke bawah. Dan di bawah tangga juga terdapat patung-patung manusia yang seolah hidup dengan jumlah yang tidak sedikit. Seragam yang mereka kenakan terlihat aneh dan unik. Sekilas, Damar merasa seragam yang mereka kenakan tidak seharusnya pernah muncul dan dipakai oleh penduduk bumi. Jumlah patung manusia yang berdiri di sana sangatlah banyak. Masing-masing dari mereka memegang senjata sembari menatap ke arah sosok yang ada di atas kepala naga raksasa. Mereka terlihat seperti menyembah. Selain itu, ada banyak patung binatang buas yang ada di balik pintu. Bentuk mereka sangat besar dan beragam, belum ada orang yang pernah melihatnya. Ini, tepat pada saat ini, tiba-tiba Lilia menelan ludahnya. Semua ini tercatat di dalam buku Ancient Literature of Mountains and Rivers. Apa? Damar pun menyipitkan kedua matanya. Ancient Literature of Mountains and Rivers, ucap Lilia mengerutkan keningnya. Dari awal, entah siapa yang menulis buku itu.
Semua yang tertulis di dalamnya adalah semua jenis tempat dan semua jenis makhluk aneh yang ada di seluruh dunia. Mungkin, semua penggambaran yang ada di buku itu adalah mengenai era kuno, sejarah yang hilang dan peradaban yang runtuh. Damar tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Tetapi, sebagai salah satu praktisi medis terkemuka, Lilia tentu saja mempunyai daya literasi yang lebih tinggi dibandingkan Damar. Diam-diam Lilia menarik napas dalam-dalam. Misalnya rubah berekor 9 ini salah satunya. Kamu lihat binatang buas ini, dia memiliki 9 kepala. Di dalam buku Ancient Literature of Mountains and Rivers makhluk ini bernama Ghidorah. Coba lihat yang ini. Lilia menunjuk beberapa patung lagi dan menjelaskannya pada Damar secara perlahan. Damar pun sedikit terkejut saat mendengar penjelasan Lilia. Bersambung, 1714. Tidak pernah didapati sebuah gua di dalam ngarai ini sebelumnya. Berdasarkan catatan yang ada di bulan, setelah Orpan menemukan bumi dan menciptakan satelit super bernama Bulan, peradaban yang ada di bumi telah mengalami banyak perubahan era. Era Kaisar Vas dan era Damar setidaknya masih memiliki keterkaitan tertentu. Bagaimanapun, peradaban saat itu belum sepenuhnya berada dalam lembah kehancuran. Tapi, bumi telah ada selama miliaran tahun yang lalu. Entahlah, apa ada peradaban manusia saat era itu terjadi. Hanya saja, berdasarkan mural dan patung yang ada di dalam gua ini, peradaban manusia saat itu sangat dimungkinkan memang benar-benar ada. Tapi, semua masih belum bisa dipastikan begitu saja. Bagaimanapun, bisa jadi gua ini dibuat berdasarkan orang-orang yang hidup di era Kaisar Vas. Ancient Literature of Mountains and Rivers mungkin hanya dongeng yang sengaja mereka buat berdasarkan imajinasi dan kemudian dibuat mural dan patung di tempat ini. Cheat. Tepat di saat Damar dan Lilia terkejut, tiba-tiba Lung sudah menarik kaki celana Damar. Damar lantas menundukkan kepalanya. Dia melihat Lung telah melangkah melewati pintu batu dan berjalan masuk ke dalamnya. Damar sebisa mungkin menahan keterkejutan yang ada di hatinya. Tak lama kemudian, dia mengikuti Lung dari belakang dan berjalan di sepanjang jalan. Melihat patung-patung besar yang terpahat di sini, dia merasa dirinya hanyalah seekor semut, kecil sekali. Terdapat sebuah ruangan kosong yang cukup luas. Damar mencoba berjalan mengamati sekeliling. Tak berselang lama, mereka melewati sebuah lubang di patung dan menemukan sebuah pintu lagi di depannya. Pintu batu ini nampak tertutup rapat. Kali ini, Lung menegakkan tubuhnya lagi dan mulai mendorong pintu batu itu dengan menggunakan kaki depannya. Langsung mendorongnya saja, tanya Damar. Cheat, angguk Lung kemudian. Damar menarik napas dalam-dalam dengan kedua tangannya menempel di dinding pintu. Pintu batu yang berat itu pun terbuka perlahan, semburan lampu minyak lainnya kembali menyala. Tampaknya, pintu itu merupakan sebuah kunci mekanisme yang memungkinkan lampu minyak menyala dengan sendirinya. Mereka pun berjalan masuk ke dalam pintu itu. Sama seperti sebelumnya, terdapat sebuah lubang besar dan ruangan yang cukup luas di dalamnya. Hanya saja, tidak lagi ada patung melainkan tertata rak buku yang di atasnya terdapat banyak potongan bambu. Dan di tengah-tengah ruangan, tampak semacam altar yang berdiri tegak di sana. Sekilas, Damar sangat familiar dengan model altar tersebut. Sangat mirip dengan altar yang ada di Burial Ground. Saat itu, Dragon Blade juga tertancap di atas altar. Begitu juga saat ini, di altar yang ada di hadapannya tengah tertancap sebuah pedang. Di arah depan altar terdapat sebuah meja yang terbuat dari batu. Di atas meja tersebut tertata 3 bilah bambu. Selain itu, masih ada sebuah pemutar video dari Eternal Planet. Tatapan mata Damar dan Lilia langsung tertuju pada pemutar video itu. Keduanya pun terkejut bersamaan. Tepat pada saat ini, Damar tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh hinggap ke dalam tubuhnya. Aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku, ucap Lilia tiba-tiba sambil mengerutkan keningnya. Sontak saja raut wajah Damar seketika berubah. Dengan cepat dia menggunakan penglihatan batinnya. Benar saja, dia langsung terkejut saat menyadari cahaya putih di dalam dantiannya bertambah banyak. Damar pun terkejut bukan main. Dia tahu persis apa arti dari titik-titik cahaya tersebut. Kekuasaan. Saat kali pertama mendapatkan kekuasaan, hanya ada satu titik cahaya putih di dalam dantian miliknya. Dan saat Blade Berserker menyerahkan kekuasaan padanya, titik cahaya putih di dalam dantian miliknya pun bertambah menjadi 2. Dan saat ini, bayangkan saja,
Ada 7 titik cahaya putih yang bersemayam di dalam tubuh Damar. Itu artinya, setidaknya ada 5 jenis kekuasaan yang baru masuk ke dalam dantiannya. Sebuah planet utama total memiliki 12 jenis kekuasaan dan 7 diantaranya telah bersemayam di tubuh Damar. Betapa terkejutnya Damar saat ini. Hanya saja, selama belum berada di level dewa, mustahil untuk benar-benar menggunakan kekuatan kekuasaan sepenuhnya. Di dalam tubuhmu, apa ada titik cahaya? Tanya Damar. Lilia pun merasa heran. Titik cahaya? Titik cahaya seperti apa? Di dalam dantian, sahut Damar. Lilia menggelengkan kepalanya. Entahlah. Barusan, aku hanya merasakan ada sebuah energi yang masuk ke dalam tubuhku. Dan aku rasa, energi itu seolah menyatu dengan karakteristikku. Tapi, untuk detailnya, aku tidak bisa merasakannya. Damar mulai sedikit heran saat ini. Dari 12 kekuasaan yang ada, 7 diantaranya berada di dalam tubuhnya. Dan berdasarkan penjelasan Lilia barusan, seharusnya ada 1 jenis kekuasaan yang memilih Lilia. Sedangkan untuk 4 lainnya entah berada di mana. Tentu saja, Damar tidak bermaksud untuk menjadi seperti Orphan di mana ingin menguasai dan mengumpulkan semua jenis kekuasaan di dalam dirinya. Sampai detik ini, seluruh kekuasaan yang ada pada tubuh Damar datang atas pilihannya sendiri. Jika nantinya dia benar-benar akan mencapai level dewa, maka dia akan membagikan kekuasaan ini pada yang lainnya. Dan sekarang ini, kekuasaan yang ada di dalam tubuhnya tidak memberikan efek apapun pada kekuatannya. Bagi Damar sendiri, kekuasaan hanya memberinya tambahan titik cahaya di dalam dantian miliknya. Selain itu, sama sekali tidak berguna. Damar menarik napas dalam-dalam, dia pusatkan perhatiannya pada pemutar video yang ada di atas meja. Dia pun memilih untuk berjalan mendekat. Tidak dapat dipungkiri memang, teknologi di Eternal Planet tidak secanggih dan berkembang seperti yang ada di Big Jade. Tapi, tetap saja, kualitas produk teknologi di sana cukup bagus. Damar mengutak-atik pemutar video itu. Setelah beberapa saat, sebuah tirai cahaya berwarna biru muncul di hadapan mereka. Saat Damar melihat ke layar, sebuah sosok pun perlahan muncul di hadapannya. Kaisar Vas, sahut Damar dan Lilia bersamaan. Mereka berdua pernah melihat perawakan Kaisar Vas sebelumnya, secara alami mereka bisa mengenalinya walau hanya sekilas. Rambut panjangnya tergerai begitu saja, memakai sabuk giok di kepalanya. Alisnya tajam dan memiliki mata yang indah. Perawakannya tinggi besar dan tersimpan semangat yang berkobar di tatapan matanya. Di dalam layar, nampak beberapa darah di beberapa bagian tubuhnya. Sepertinya, dia baru saja melakukan sebuah peperangan. Damar tahu, kekuatan tertinggi yang Kaisar Vas miliki hanyalah sebatas teknik bela diri. Setidaknya, kekuatannya saat itu berada di level tahap penyelesaian pedang, belum mencapai Uncomon level. Tapi, melihatnya saat ini, Damar tak kuasa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Kaisar Vas merupakan guru yang mendidik Damar meski tidak langsung hadir melatihnya. Cit. Jelas terlihat Lung sangat gembira ketika melihat sosok Kaisar Vas ada di depannya. Sepertinya, dia mengenal sosok Kaisar Vas, melompat ke sana kemari dan mencoba terjun ke dalam pelukan Kaisar Vas. Hanya saja, tubuhnya hanya menembus layar biru tersebut. Meski begitu, dia terus melakukannya, melompat ke sana kemari mencoba menyentuh Kaisar Vas. Namun, setelah beberapa saat, barulah dia merasakan sesuatu dan kemudian meringkuk lemah di atas tanah. Tubuhnya mulai bergetar, air mata pun mulai mengalir dari matanya. Cit. Damar berjalan mendekat dan menarik Lung ke dalam pelukannya. Lung telah tinggal bertahun-tahun di dalam Burial Ground. Tepat pada saat ini, terdengar suara yang begitu familiar di telinga Damar berasal dari pemutar video itu. Lakukan dengan sungguh-sungguh, jika tidak, aku penggal kepalamu sampai mati. Kemudian, sosok tersebut sedikit bergoyang dan tampak bayangan Adrian juga berdiri di sana. Tapi, dia hanya memeriksa kamera saja, setelahnya dia berjalan ke samping. Jika melihat kondisi saat itu, sepertinya mereka telah menangkap orang-orang dari Hades Palace dan meminta mereka semua untuk merekam semua ini. Kaisar Vas menatap ke arah kamera, kedua matanya begitu indah bak bintang bersinar di langit. Kemudian, dia mulai membuka suaranya secara perlahan. Cucuku, jika kamu bisa melihatku, itu artinya aku telah tewas di sisi lain langit berbintang. Bersambung, 1715. Mendengar itu, hati Damar serasa tenggelam di lautan yang terdalam. Pada waktu yang sama,
Kamera mulai menjauh dan Damar mampu melihat pemandangan yang mengenaskan. Tampak sebuah gunung yang hancur parah, seperti telah dibombardir oleh tembakan artileri secara bertubi-tubi. Saat itu, bumi berada di era senjata dingin, dan kemudian diserang oleh Hades Palace menggunakan senjata panas. Pada akhirnya, banyak korban tewas di mana-mana akibat nyala api yang membara. Pada saat ini, barulah Damar merasakan betapa tragisnya Kaisar Vas dan juga bumi saat itu. Ini kali pertama Damar merasakannya secara intuitif atau aktual. Karena sebelumnya, dia hanya mendengar dan mendengar saja, tanpa melihat langsung bagaimana situasi terjadi. Dan ini, hampir membinasakan seluruh peradaban manusia. Sepertinya, dalam waktu dekat, bumi akan kembali merasakan menghadapi perang seperti itu lagi. Selain itu, di pertempuran yang akan datang, Damar berada di posisi Kaisar Vas ketika itu, yaitu menghadapi lawan yang lebih kuat darinya. Pada saat ini, suara Kaisar Vas kembali menggema. Tentu saja, hidup dan matiku tidaklah penting. Cucuku, aku meninggalkan pesan ini untuk memberitahumu sebuah rahasia tentang The Great Gaia. Mereka-mereka yang hidup di era Kaisar Vas, tidak menyebut bumi dengan sebutan bumi, melainkan dengan nama The Great Gaia. Ada sebuah perasaan tertekan di hati Damar saat melihat perawakan Kaisar Vas dan juga mendengar suaranya. Tapi, dia tetap berusaha menyimak dengan tenang. Tempat yang kamu pijak saat ini adalah The God Cave, Gua Para Dewa. Tempat ini merupakan warisan yang ditinggalkan para leluhur terdahulu untuk menentukan nasib bumi. Ekspresi di wajah Damar seketika berubah saat mendengarnya. Awalnya dia mengira tempat ini adalah peninggalan di era Kaisar Vas. Tapi siapa sangka jika semua yang ada di sini merupakan peninggalan dari era yang jauh sebelum era Kaisar Vas. Semua jawaban berada di dalam dua gulungan bambu yang ada di sampingmu. Ucap Kaisar Vas kemudian, masalah ini berkaitan dengan langit dan bumi dan hanya diwariskan untuk pemilik tulang naga. Jika disebarkan, maka dunia akan berada dalam kekacauan. Saat mengetahui hal ini, raut wajah Damar lagi-lagi berubah. Begitu juga dengan Lilia saat ini, raut wajahnya pun terpancar sebuah keterkejutan. Kaisar Vas tidak berbicara tentang perang antara dirinya dan Hades Palace. Dia juga tidak berkeluh kesah betapa menderitanya dia saat itu. Sesaat kemudian, barulah Kaisar Vas berbicara dengan tenang, mengenai Hades Palace saat ini, aku sudah menghancurkan mereka. Durasi video tidak terlalu panjang. Setelah itu, Kaisar Vas berbalik. Lalu kemudian, terlihat sosok Adrian yang berada di samping menanyakan apa sudah rekaman sudah selesai atau belum. Kaisar Vas, jika saja tidak ada Hades Palace dan pengkhianatan yang dilakukan oleh 8 kekuatan utama Eternal Planet, entah akan menjadi seluar biasa apa dia. Damar tak bisa berandai-andai. Dan Kaisar Vas, barusan telah mengatakan jika semua informasi yang ada di dalam The God's Cave ini hanya diperuntukkan oleh pemilik tulang naga. Begitu informasi ini disebarluaskan, maka akan timbul kekacauan di bumi ini. Bisa jadi ini hanyalah masalah ideologi di era mereka. Beberapa informasi rahasia alangkah baiknya hanya sedikit orang yang tahu. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menyentuh gulungan bambu yang ada di sebelahnya. Saat dibuka, deretan huruf kuno muncul di bawah matanya. Huruf kuno ini memiliki sedikit kemiripan dengan huruf yang ada di era Kaisar Vas. Kalimat pembuka tampaknya berisi sebuah pengenalan diri. Namaku Dardanos. Di ujung gunung, ada jalan menuju langit, masterku. Damar membaca gulungan itu dengan sedikit bergumam. Semua huruf yang tertulis di dalam gulungan berupa huruf kuno. Inti terjemahan secara kasar mungkin menjadi seperti ini. Ada seseorang bernama Dardanos yang memiliki master bernama Radin. Semua yang tertulis di dalamnya mengisahkan semua masalah yang terjadi antara Dardanos dan Radin. Dan jika diperhatikan dengan seksama, cerita itu mirip seperti dongeng sebelum tidur. Dikisahkan pada zaman dahulu, monster ganas yang tak terhitung jumlahnya hidup di bumi ini. Manusia adalah ras yang paling lemah, perjuangan untuk hidup pun menjadi sangat susah. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia terus menembus keterbatasan mereka dan menjelajahi jalur ilmu seni bela diri. Dan Master Radin lah yang menjadi pimpinan dari ras manusia. Saat berusia 3 tahun, Radin kecil mampu mengangkat batu yang beratnya mencapai ratusan kilogram. Menginjak usia 10 tahun, dia berburu harimau liar. Dia tak terkalahkan di sepanjang hidupnya dan menjadi pemimpin ras manusia. Dia membasmi ratusan monster buas di selatan dan berhasil mengatasi kesulitan air di daerah utara.
Naga adalah tunggangannya, sedangkan Phoenix adalah peliharaannya. Dia membantai sebagian besar monster buas yang ada dan mengatasi berbagai macam bencana. Dia yang mengendalikan semua kekuasaan, apa yang keluar dari mulutnya menjadi hukum di bumi. Hal ini membuat daratan The Great Gaia menjadi stabil, aman dan terkendali. Sampai suatu ketika, pintu surga terbuka di kedalaman sebuah gunung. Pintu itu menarik semua jiwa untuk pergi ke arahnya. Entah berapa banyak jiwa yang tertarik dan terpancing menuju gunung. Mereka berbondong-bondong ingin memasuki pintu surga itu. Tapi kemudian, mereka semua lenyap tanpa tulang belulang yang tersisa, entah kemana mereka pergi. Pada akhirnya, Raden mengorbankan dirinya. Naga dia tugaskan berlutut di depan pintu, sedangkan Phoenix berada tepat di pembatas pintu. Raden tak lagi bisa menahannya. Itu sebabnya dia membangun The God's Cave. Dia membuat pedang naga Azure, Dragon Sword, dan pedang Phoenix menggunakan tulang naga dan ekor Phoenix. Dia merasa kemunculan pintu surga dikarenakan kekuatan mereka yang terlalu besar sehingga menyebabkan langit dan bumi murka. Kemudian, dia memutuskan untuk memblokir semua perkembangan yang berhubungan dengan teknik bela diri. Setelah itu, dia mendirikan sebuah altar dan menyegel kekuasaan. Hal tersebut dia maksudkan agar energi The Great Gaia tersegel di bawah altar. Lalu, dia hanya butuh seorang diri masuk ke dalamnya dan menggunakan tubuhnya untuk menyegel pintu surga itu. Dan pada saat ini, gunung dan sungai mulai runtuh. The Great Gaia retak menjadi beberapa bagian dan akhirnya hanyut di kejauhan permukaan laut. Setelah apa yang semua terjadi, langit dan bumi akan kembali seperti semula. Meninggalkan jasad di tanah dan adanya larangan untuk Uncomon level mendekati pintu surga. Sampai sejauh ini, semua masalah ini tampaknya terlalu dilebih-lebihkan. Jika bukan karena diri sendiri telah mengalami banyak hal, Damar pasti akan mengira semua yang diceritakan hanyalah sebuah dongeng belaka. Dan apa yang diceritakan sangat berhubungan dengan apa yang terjadi di Ngarai. Namun, Damar pun merasa semua hal yang terjadi lebih awal di era kuno mungkin memang pernah terjadi di masanya. Jika dipikir-pikir memang semua masih berhubungan. Misalnya, pemikiran yang terbesit di kepala Damar mengenai bagaimana cara menyegel energi bumi yang begitu besar. Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah Raden menggunakan segenap kemampuannya dengan bantuan kekuasaan untuk melakukan penyegelan. Memang tertulis bagaimana cara membuka dan menutup segel itu, tapi itu semua membutuhkan tubuh dari seorang pemilik tulang naga. Saat Kaisar Vas meninggalkan bumi, untuk mencegah bumi ditemukan oleh peradaban lainnya, dia sengaja menyegel energi bumi. Hal itu dia maksudkan untuk membuat orang-orang berpikir bumi bukanlah tempat yang cocok untuk berlatih ilmu bela diri, demi menghindari bencana. Tentu saja masih ada beberapa hal yang masih belum bisa Damar temukan jawabannya. Apa mungkin Orpan yang telah mengintai bumi selama bertahun-tahun tidak pernah menemukan hal ini? Atau mungkin, Orpan memang tidak pernah ikut campur dengan masalah yang ada di bumi. Dia hanya membiarkan bumi secara mandiri mencetak ahli bela diri Uncomon level dan kemudian pergi memanennya, lalu menunggu sampai suatu ketika Big Jade berada di ambang kehancuran kemudian dia mengambil alih bumi. Bersambung 1716. Damar merasa kemungkinan seperti itu cukup besar. Tapi, bagaimanapun dia bukan Orpan, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh dewa sialan itu. Di bagian akhir gulungan bambu pertama menceritakan bagaimana kondisi manusia saat itu. Karena pintu surga terhalang, ras manusia terombang-ambing oleh bencana. Bumi terpecah menjadi beberapa bagian sehingga hilangnya komunikasi di antara mereka. Sebagai murid tertua Raden sekaligus pemilik kekuatan terkuat di antara manusia, Dardanos menjadi satu-satunya orang yang tahu keberadaan The God's Cave. Pada akhirnya, dia jugalah yang menjadi pemimpin ras manusia di The Great Gaia ini. Selanjutnya, tatapan mata Damar tertuju pada gulungan bambu kedua. Huruf dan bahasa yang digunakan masih sama. Garis besar isinya adalah, setelah Raden menyegel pintu surga dengan tubuhnya, dunia pun kembali tenang seperti sedia kala. Di bawah kepemimpinan Dardanos, ras manusia mulai mengalami perkembangan meski perlahan. Tapi, pada suatu hari, sebuah meteor terlihat jatuh dari langit. Dardanos melihat sebuah pesawat sedang melayang di langit. Di dalamnya terduduk seorang pria tua. Semua orang di bumi menganggap kejadian itu merupakan sebuah keajaiban. Pria tua itu menyebut dirinya dengan sebutan dewa dan kemudian membawa semua ahli bela diri Uncomon level yang ada di bumi. Awalnya,
dia juga akan membawa Dardanos pergi bersamanya. Tapi, Dardanos adalah pimpinan ras manusia saat itu, jadi apa boleh buat, pria tua itu pun mengurungkan niatnya. Setahun pun berlalu dengan cepat, pria tua itu kembali muncul di tengah bayang-bayang bumi. Anehnya, orang-orang yang dulunya dibawa pergi olehnya, sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Tidak diragukan lagi, pria tua itu pasti Orpan. Orpan menyadari jika tak ada lagi ahli bela diri Uncomon level saat kedatangannya kali ini. Dia pun menunjukkan sedikit kekecewaannya. Tak terasa 10 tahun pun berlalu. Akibat dari penyegelan energi besar bumi, teknik bela diri tidak mengalami kemajuan apapun. Sebagian besar orang hanya memiliki kekuatan sebatas itu saja, tidak pernah mencapai titik tertingginya. Lagi-lagi Orpan dibuat kecewa, dan suatu hari, Orpan yang awalnya berwujud dewa, kini berubah menjadi sosok iblis menyeramkan. Hanya dalam waktu semalam, dia membantai semua ras manusia yang dia ditemui. Dia ingin menangkap Dardanos, tapi Dardanos melarikan diri ke dalam The God's Cave dan bersembunyi untuk sementara waktu. Dia tahu malapetaka bumi belum berakhir. Itu sebabnya dia mengaktifkan energi bumi dan berharap ada seseorang yang kuat datang menghentikan pria tua itu. Waktu pun terus berlalu, dia menyadari ada penampakan sebuah bulan di langit bumi. Dardanos berada di dalam The God's Cave selama bertahun-tahun. Karena kekuatan tubuhnya cukup besar, dia mampu hidup lebih lama dari orang pada umumnya. Dia melihat ras manusia kembali muncul di permukaan. Dia juga melihat sosok yang seringkali muncul dari arah bulan dan membawa pergi ahli bela diri Uncomon level. Di dalam gulungan bambu itu Dardanos memberitahu generasi penerus mengenai adanya iblis mengerikan di langit berbintang. Apa yang terjadi setelahnya, mungkin sesuai dengan apa yang Damar ketahui saat ini. Bumi berada dalam pengintaian Big Jade. Ras manusia yang ada di bumi selalu hidup dalam bayang-bayang Big Jade. Begitu muncul ahli bela diri Uncomon level, maka akan dibawa pergi oleh mereka-mereka. Dan selama bersembunyi di The God Cave, Dardanos tak hentinya mencari seorang pemilik tulang naga. Sampai akhirnya ajal menjemput dan dia meninggalkan 2 gulungan bambu sebagai warisan. Apa yang terjadi selanjutnya pun bisa diprediksi. Mungkin, yang terjadi setelahnya adalah, muncul seorang pemilik tulang naga yang menyadari tempat ini. Dan diam-diam mewariskan informasi ini dari generasi ke generasi sampai pada era Kaisar Vas. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu itu berlalu. Dan di sini, sumber kehidupan yang mampu mengendalikan bumi. Di sini, terdapat cara menyegel dan membuka energi bumi. Di sini, juga terdapat 12 jenis kekuasaan. Damar memperkirakan kekuasaan yang pertama kali dia dapat berada dalam Dragon Sword. Saat itu, dia mendapatkan Dragon Sword di area Burial Ground dan berhasil mendapatkan kekuasaan utama. Dan tempat ini, The God's Cave, saling berhubungan dengan Burial Ground. Saat itu, Kaisar Vas sengaja membangun Burial Ground di sekitar tempat ini. Hanya saja, lorong antar keduanya tidak benar-benar saling berhubungan satu sama lain. Itu sebabnya setelah beberapa tahun berlalu, 4 keluarga besar tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Sebagian besar hal yang tertulis di atas hanyalah sebuah catatan semata. Karena, pengetahuan pada era itu belum cukup untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan langit berbintang. Ratusan gunung dan arwah penasaran pasti mengetahui rahasia besar yang tersembunyi di muka bumi ini. Selesai membacanya, Lilia menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Entah kenapa, aku merasa, semua ini bukan kejadian nyata. Gumam Lilia, mungkin, cerita ini memang kisah nyata. Dan kita, tak lama lagi, apapun yang terjadi akan tetap menghadapi serangan pasukan Big Jade, ucap Damar. Lilia pun mengangguk dan segera menggulung kembali gulungan itu. Terus, karena kita sudah mengetahui semua informasi yang ada di sini, apa perlu kita memberitahu yang lain? Damar merenung sejenak. Cit, tepat pada saat ini, Lung tiba-tiba menarik celana Damar dan kemudian menunjuk ke arah sebuah ruangan. Damar pun menoleh ke arah yang Lung maksud. Terlihat sebuah pedang yang tertancap di atas altar. Apa aku harus mengambilnya? Tanya Damar. Lung pun buru-buru mengangguk. Damar mengerutkan keningnya saat menatap gagang pedang di atas altar. Saat berada di Burial Ground, dia telah sukses membuka beberapa segel yang menahan energi bumi. Sedangkan di tempat ini, tampaknya ada banyak segel yang tak terhitung jumlahnya yang menahan energi bumi. Di dalam gulungan bambu itu terdapat cara menyegel dan membuka energi bumi. Hanya saja,
Damar masih tidak terlalu percaya dengan isi yang tertulis dalam gulungan itu. Bagaimanapun, isi cerita dari gulungan itu terdengar mengada-ada. Terlepas dari catatan yang mengisahkan Orpan dan munculnya bulan memiliki sebuah kemiripan dengan cerita di era masa kini, tetap saja cerita di gulungan itu tampak seperti sebuah dongeng. Damar mencoba mencerna situasi ini. Tak lama kemudian, barulah dia berjalan menuju altar. Sesampainya di altar, dia menoleh menatap sejenak ke arah Lilia. Lilia pun mengangguk seolah memberi jawaban pada Damar. Energi bumi telah dilepaskan, entah apa yang terjadi saat dirinya berhasil menarik pedang itu keluar dari altar. Dan kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, kedua tangannya menggenggam gagang pedang sembari mengalirkan energi Qi keluar dari dalam tubuhnya. Serik, pada saat ini, pedang panjang itu tampaknya sudah terangkat 1 inci. Damar sendiri merasa terkejut saat melakukannya. Dia merasa ada sebuah gambaran di depan matanya saat menarik pedang panjang itu. Dan saat pedang itu ditarik keluar inci demi inci, gambar tersebut mulai bergerak. Nampak sebuah sosok pria kekar bertelanjang dada yang berdiri di antara langit dan bumi. Sosok tersebut memberi kesan jika hanya ada dia seorang yang pantas berdiri seperti ini. Di tangan pria kekar itu tergenggam sebuah pedang. Dan dalam situasi tertentu, dia nampak mengayunkan pedangnya. Pedang tersebut terlihat sangat biasa. Namun segera saja, saat pedang diayunkan, kejadian mencengangkan pun muncul. Gunung langsung terbelah, sungai pun mengalir berlawanan arah saat terkena ayunan pedang itu. Benar-benar kekuatan yang dahsyat. Damar sampai dibuat tercengang saat melihatnya. Entah kenapa perasaan seperti ini begitu familiar untuknya. Tidak salah lagi, persis seperti yang pernah dilakukan oleh Blade Berserker. Perasaan seperti inilah yang muncul saat Blade Berserker menggunakan pedang yang sejenis untuk membunuh Dewa Matahari. Padahal, pedang tersebut terlihat biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bahkan, dia tidak bisa merasakan aura dari pedang itu. Namun, saat pedang itu diayunkan, tubuh Dewa Matahari yang tak jauh darinya langsung terbelah menjadi 2 bagian. Bersambung. 1717. Inilah yang dikenal dengan eksistensi sebuah teknik pedang. Terlebih lagi, saat Damar melihat pedang yang sedang ditariknya ini jauh lebih kuat daripada milik Blade Berserker. Damar pun terdiam, tanpa sadar dia terus menarik pedangnya. Penarikan pedang seperti akan terpatri di dalam ingatannya. Dan sampai pedang itu berhasil dicabut, Damar tak merasakan apapun selain terdiam di tempat. Lilia menatap Damar dengan sedikit ragu. Dia tahu Damar berada dalam fase proses peningkatan energi saat ini. Entah berapa lama waktu yang digunakan Damar untuk benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya. Dia tidak ingin mengganggu Damar. Setelah berpikir ke sana kemari, dia lantas kembali ke pintu gerbang dan ingin menutupnya dengan tujuan agar dirinya tidak mengganggu Damar. Pintu batu itu terbilang sangat besar dan dia harus menggunakan energi Qi untuk menutupnya. Tapi, pada saat ini barulah dia menyadari. Sekuat apapun dia menggunakan energi Qi-nya, pintu batu itu tidak bergerak sedikitpun. Lilia lagi-lagi dibuat tercengang. Dia akhirnya tahu kenapa Kaisar Vas mengatakan hanya pemilik tulang naga saja yang mampu membuka dan menutup pintu itu. Namun, anehnya, di dalam gulungan bambu itu tidak dikatakan hanya pemilik tulang naga saja yang bisa sesuka hati menutup dan membuka pintu. Energi Qi Lilia tidak berpengaruh terhadap pintu batu itu. Jika ingin membukanya, hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh yang sangat besar. Itu artinya, hanya pemilik tulang naga saja yang memiliki kekuatan tubuh mengerikan yang bisa melakukan semua hal yang dirasa tidak mungkin, seperti membuka pintu ini contohnya. Lilia pun menggelengkan kepalanya, dia memilih duduk dan memeluk Lung bersamanya. Kemudian dia mengelus-elus kepala Lung sembari berkata, "Lung, mungkin hanya kamu yang bisa menyelamatkan nasib bumi untuk yang kedua kalinya." Tidak perlu diragukan lagi, merupakan suatu hal yang baik jika Damar berhasil meningkatkan kekuatannya di saat seperti ini. Jika Damar mampu menembus batas kekuatannya saat ini, bisa jadi dia akan mampu membunuh dewa sekali lagi. Meski lawannya kali ini adalah dewa terkuat nomor 2 yang ada di Big Jade. Dan semua ini, berkat arahan dan bantuan Lung. Kali pertama, rubah rekor 9 ini mampu membuat Damar menembus batas kekuatannya sehingga berhasil berada di level Half Undying Flame. Kemudian, rubah ini jugalah yang menyelamatkan nyawa Damar dan menemukan lokasi Burial Ground. Dan sejak saat itu, energi bumi mulai terlepas secara perlahan. Dan kali ini,
lagi-lagi rubah inilah yang membuat Damar mengalami peningkatan kekuatan saat mencabut pedang keluar dari altar. Lilia tahu jika Lung merupakan keturunan dari rubah ekor 9 yang menjadi salah satu legenda di zaman kuno yang masih bertahan hingga saat ini. Dan rubah itu lebih seperti bintang keberuntungan bagi Damar dan yang lainnya. Beberapa tahun yang lalu, bisa jadi Lung merupakan hewan peliharaan Kaisar Vas. Itu sebabnya kenapa hubungan mereka bisa sangat dekat. Saat melihat bayangan hologram Kaisar Vas saja, Lung sampai melonjak-lonjak bahagia. Dan mungkin, semua yang dibawa Lung pada Damar, merupakan perintah Kaisar Vas yang ditugaskan padanya. Atau, bisa jadi karena Damar merupakan pemilik tulang naga dan secara alami memiliki keterdekatan satu sama lain. Singkatnya, bagaimanapun itu, Lung tidak dapat berbicara layaknya manusia. Tapi kontribusi yang diberikannya sangatlah bagus. Waktu pun terus berlalu, tanpa terasa satu hari pun telah terlewatkan. Kerutan di kening Lilia mulai menebal. Berdasarkan keterangan Damar saat itu, mereka paling banyak hanya memiliki waktu 2 hari untuk melakukan persiapan. Tapi sekarang, sudah berlalu 2 hari. Dan Damar masih belum menunjukkan tanda-tanda akan tersadar. Di galaksi lain di luar galaksi matahari, sebuah pesawat luar angkasa antar bintang melaju dengan kecepatan penuh. Dewa Perang berdiri di geladak dan tiba-tiba, dia menatap ke arah planet lain di luar galaksi matahari. Kerutan di alisnya pun menebal, namun, dia memilih tidak memedulikannya dan terus melanjutkan perjalanan. Di langit berbintang yang terdalam, sebuah pesawat kecil sedang melayang di kehampaan. Seorang anak berumur 3 tahun sedang terduduk di dalamnya sembari tersenyum licik. Kamu pernah terinfeksi mata iblis, meski tidak memberitahuku koordinat bumi, pada akhirnya kamu pasti akan kembali ke bumi, kan? Bocah itu sedang dengan tenang duduk di atas sofa sebuah pesawat. Jika Damar di sana, tentu saja dia bisa mengenali anaknya meski hanya sekilas melihatnya. Anak ini adalah Titan. Setelah sebulan lebih berlalu, tubuhnya pun mulai meninggi. Hanya saja tidak begitu terlihat jelas. Di wajahnya terpancar sebuah senyuman, sedangkan tangannya sedang asik bermain dengan sebuah belati. Ukuran belati itu hampir seukuran dengan lengannya saat ini. Setelah beberapa saat, dia membuang senyumnya dan membuka sebuah kotak dengan sangat hati-hati. Di dalam kotak, terdapat sebuah pot berbentuk bulat dan di dalamnya tersimpan sebuah foto. Selain itu, masih ada juga sebuah giok di dalamnya. Ibu, Titan nampak menggenggam giok itu. Semenjak menjadi dewa, aku telah mencari ke sana kemari di mana letak kampung halamanmu, Ibu. Dan kali ini, aku bisa menemukannya. Anggap saja, aku telah memenuhi keinginan Ibu dengan membawa jiwa Ibu kembali ke bumi. Tempat ini adalah kampung halamanmu, Ibu. Sebuah planet utama yang baru terlahir. Saat mengatakannya, tanpa sadar mulai muncul senyum jahat di sudut mulutnya. Karakteristik kutukan memang masih menjadi karakteristik yang memiliki hawa terjahat. Dan di sebuah planet yang tak jauh dari bumi, Patua Pancing dan Dewa Semesta tak lagi bertarung. Kamu tidak bisa menghalangiku, begitupun aku tidak bisa membunuhmu. Tepat pada saat ini, terdengar suara Orpan yang nampak tenang. Lebih baik kita duduk di sini, menunggu sejauh mana masalah ini akan berkembang. Dua kekuasaan itu telah kembali ke tubuhmu, bukan? Ucap Patua Pancing dengan santainya. Jika Damar mampu membunuh Dewa Kearifan, maka dia mampu membunuh Dewa Perang. Dan kehancuran Big Jade, merupakan tanda hancurnya piramida milikmu. Dengan kata lain, kamu akan kehilangan pijakanmu. Itu sebabnya aku membutuhkan bumi. Sahut Orpan masih tetap tenang. Kematian Neox memang di luar dugaanku. Tubuh setengah dewa seperti Damar mampu membunuh seorang master level dewa. Tidak heran jika orang-orang menyebutnya seorang pahlawan. Imbu Orpan. Tapi kali ini, yang dia hadapi adalah Demeter, Dewa Perang Big Jade. Asal tahu saja, Demeter mampu mengalahkan Hismir dengan mudah. Ucap Orpan kemudian. Patua Pancing pun mengerutkan keningnya saat mendengar celotehan Orpan. Tepat pada saat ini, Orpan nampak mengangkat matanya menatap ke arah Patua Pancing. Tapi, aku juga cukup penasaran dengan identitasmu yang sebenarnya. Jika aku perhatikan, sepertinya kamu bukanlah berasal dari 8 planet utama. Tanpa memiliki kekuasaan, tapi kenapa? Topik pembicaraan mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan Damar. Di dalam The God's Cave, Damar menutup matanya rapat-rapat, kerutan di alis dan keningnya pun terlihat menebal. Dia terus mengingat gambaran kejadian saat itu dan juga pedang yang sudah ditariknya keluar.
Tapi, bagaimanapun dia tidak habis pikir, kemampuan teknik bela dirinya terus bergejolak. Tak jauh dari tempatnya berdiri, nampak Lilia yang tak hentinya mengeluarkan ponsel untuk melihat waktu. Dia tidak ingin mengganggu Damar. Tapi, jika Damar belum juga terbangun, maka dia akan melewatkan penyambutan penyerangan Big Jade. Waf! Dan tiba-tiba, Damar membuka mata dan langsung memuntahkan darah. Ekspresi wajah Lilia seketika berubah. Dia buru-buru menghampiri Damar dan mentransfer energi Qi ke dalam tubuh pria itu. "Kamu baik-baik saja, Damar?" tanyanya sedikit panik. "Aku belum bisa menguasainya," ucap Damar sembari menggelengkan kepalanya. "Menguasainya?" Raut wajah Lilia kembali berubah. "Tapi, apa kekuatanmu meningkat?" "Entahlah," jawab Damar menggelengkan kepala. Dia merasa tidak ada peningkatan apapun di dalam tubuhnya. Tapi, jika dilihat dari teknik pedangnya, memang ada sedikit peningkatan. Kombinasi 3 jalur menjadi satu memang memberikan dampak yang luar biasa. Begitu satu teknik meningkat, maka teknik lainnya akan ikut meningkat. Hanya saja, dia masih tetap tidak merasakan adanya peningkatan level yang berarti. Bersambung, 1718. Baik itu Blade Berserker ataupun pria kekar bertelanjang dada yang ada di gambaran ingatannya, keduanya berhasil menguasainya menggunakan cara mereka masing-masing. Tidak menutup kemungkinan Damar akan menguasainya dengan cara uniknya sendiri, kan? Damar mengamati pedang yang ada di tangannya, kemudian dialirkan energi Qi ke dalamnya. Kerutan pun kembali nampak di keningnya. Pedang ini tidak seperti pedang naga Azure yang mampu meningkatkan kekuatannya. Dengan kata lain, pedang yang terbuat dari tulang naga lebih cocok untuknya. Tanpa pikir panjang, dia lantar menyerahkan pedang itu pada Lilia. "Coba kamu aliri pedang ini menggunakan energi Qi-mu." Lilia pun mengangguk. Tak berselang lama, dia menggelengkan kepalanya. "Pedang ini seolah menolak kekuatanku." Damar pun terkejut saat mendengarnya. Meski pedang ini tidak seperti pedang naga Azure dan Dragon Sword yang mampu meningkatkan kekuatannya, tapi kondisinya jauh berbeda dengan Lilia yang secara langsung mengalami penolakan dari pedang itu. "Sudahlah," ucap Damar kemudian, "kita bawa dulu pedang ini, siapa tahu ada yang cocok menggunakan pedang ini." "Oh iya, sudah berapa lama kita di dalam sini?" "Seharian," jawab Lilia menarik napas dalam-dalam. "Jika tidak ada sesuatu, maka hari ini pasukan Big Jade akan tiba di bumi sesuai dengan ucapanmu." Mata Damar pun terbelalak. Lalu dia menarik napas dalam-dalam. "Ayo pergi, sudah saatnya kita menuju kota BJ." Hati Damar kembali larut dalam sebuah pemikiran. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada dirinya. Itu artinya, persentase kemenangan yang dia miliki sangatlah kecil. Pada saat yang sama, di ujung lain langit berbintang. Planet Ruby, terlihat Hoshi sedang terduduk di dalam kamar. Ada jejak kekhawatiran matanya. Lantas, dia menatap Asteria dan berkata, "Asteria, kenapa kamu bisa sesantai ini sih? Berdasarkan perhitungan, seharusnya Dewa Perang sudah mulai memasuki bumi. Tidak ada gunanya kita khawatir, betul tidak?" Timpal Asteria sembari menggelengkan kepalanya. "Aku sedikit menyesal sekarang," sahut Hoshi, setelah memikirkannya dengan matang-matang. "Aku merasa bumi tak lagi mempunyai kesempatan. Jika bumi kalah, mustahil bagi kita untuk pergi ke sana, bukan? Bahkan, aku merasa Orpan akan mencari kita dan dia pasti akan memberi kita pelajaran. Planet utama atau bukan tidak ada hubungannya dengan kita. Bisa menemukan tempat seperti ini saja, sudah cukup bagus bukan untuk pengikut setia kita nantinya," kata Asteria. "Apapun yang terjadi, aku tetap percaya pada Damar. Aku bisa merasakannya, dia adalah kunci untuk mengaktifkan Stargate." "Hamif, Stargate hanya digunakan patua pancing itu untuk menipu kita," timpal Hoshi. "Aku sama sekali tidak mempercayainya." "Bagaimana jika itu memang benar?" tanya balik Asteria. "Intinya, semua akan menjadi lebih baik jika memiliki sebuah harapan." Oke, sahut Hoshi. "Terus menurutmu, jika Damar berhasil menahan serangan Dewa Perang, apa yang akan Orpan lakukan? Apa dia akan terus mengirim pasukan untuk menyerang bumi?" Sebenarnya, tepat pada saat ini, Asteria mulai menarik napas panjang. Big Jade berada di situasi genting sejak lama. Mengenai Orpan sendiri, jika Damar mampu mengalahkannya, entah apa yang akan Damar lakukan selanjutnya. Bisa jadi dia akan mengumumkan titik koordinat bumi. Bagaimanapun, dia adalah pemilik tulang naga. Kali ini saja,
Dengan tubuh setengah dewanya dia mampu membunuh Neox. Kita tahu sendiri bukan Neox memiliki dua jenis kekuasaan. Berita ini tentu saja menggemparkan semua orang, imbuhnya. Apa mungkin Orpan akan mengirim pasukan lagi untuk menyerang bumi? Bukankah itu artinya dia rela membagi 12 kekuasaan yang ada di bumi pada orang lain? Kata Hoshi kemudian, iya, siapa tahu, semua kemungkinan bisa terjadi. Sejauh ini, kita tidak tahu bagaimana watak Orpan sebenarnya. Memangnya aneh jika dia bersedia berbagi kekuasaan. Siapa tahu dia hanya mengincar bumi sebagai tempat tinggal penduduk Big Jade. Ucap Asteria. Keduanya pun saling menyampaikan pendapatnya masing-masing. Damar tak lagi membuang waktunya untuk berlama-lama di dalam The God's Cave. Dia juga tidak ingin melihat benda lain yang ada di dalam gua ini. Waktu yang dia punya saat ini sangat terbatas. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk menelusuri semua yang ada di dalam gua ini. Damar menutup gerbang batu dan bergegas berjalan keluar. Sesampainya di gerbang batu pertama dan menutupnya, dia mengambil kunci gerbang dan memberikannya pada Lilia. Menyimpan sesuatu seperti kunci ini, wanitalah yang lebih piawai daripada pria. Jika dirinya yang membawa kunci itu, bisa jadi akan jatuh dan hilang entah di mana. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Damar lantas menundukkan kepalanya dan bertanya pada Lung. Oh iya, Lung, perjalanan ke sini terlihat aman-aman saja, terus kenapa kamu bisa sampai terluka? Tanya Damar pada Lung. Cit, Lung pun mengeluarkan suara khasnya. Dia lantas memberikan beberapa isyarat pada Damar. Hanya saja, Damar tidak terlalu mengerti. Pria itu pun menatap Lilia. Melihat Damar menoleh ke arahnya, Lilia pun segera menggelengkan kepalanya. Melihat tidak adanya jawaban yang pasti, Damar pun tak memikirkannya lebih jauh. Keduanya pun keluar melalui lorong dan menyamarkan pintu masuk gua. Kemudian, Damar memalingkan wajahnya menuju ke ujung ngarai. Kerutan di keningnya nampak menebal. Berdasarkan catatan yang ada di dalam gulungan bambu, ujung dari ngarai merupakan tempat pintu surga berada. Radin, Master dari Dardanos menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pintu itu. Apa yang dijelaskan dalam catatan gulungan bambu itu hampir sama persis dengan kondisi di tempat ini. Damar masih ragu apa catatan dalam gulungan itu benar adanya atau tidak. Atau mungkin, semua itu hanya dongeng sebelum tidur yang dibuat oleh seorang pria kekar bernama Dardanos. Bagaimanapun, Damar tahu betul, ada karakteristik yang disebut karakteristik menipu. Dan juga ada sebuah karakteristik yang disebut karakteristik visioner. Pemilik dua karakteristik ini selalu merepotkan dan ingin membangun sesuatu berdasarkan pemikirannya. Bahkan, berdasarkan pemahaman Damar selama ini, karakteristik visioner bahkan mampu menciptakan sebuah dunia imajinasi yang nantinya membuat orang-orang tersesat di dalamnya. Jika pemilik karakteristik mekanik menjadi maniak, dia akan berubah menjadi penggila ilmiah. Sedangkan jika pemilik karakteristik visioner menjadi maniak, dia hanya akan menjadi seseorang yang gila. Damar menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki bukti untuk memverifikasi apa yang dia katakan saat itu. Selain itu, dia juga malas untuk memastikan hal-hal seperti itu. Damar pun terlihat menatap tulang naga yang ada di ujung ngarai. Aku ingin mencobanya sekali lagi, siapa tahu aku mampu melangkah sampai ujung pintu itu. Sahut Damar. Lilia pun mengangguk saat mendengarnya. Damar tak lagi ragu, dia pun mulai melangkahkan kakinya menuju garis putih. Tidak ada hambatan sejauh ini. Dengan cepat dia telah melewati batas terjauh yang pernah dia jangkau sebelumnya. Tak berselang lama, dia telah melangkah hingga 280 meter. Jarak antara dirinya dengan kerangka tulang naga di depannya hanyalah sekitar 20 meter saja. Pada saat ini, dia bisa merasakan adanya daya tarik yang tak ada habisnya dari kerangka berbentuk naga itu. Namun, setelah mencapai jarak 280 meter, dia merasakan adanya tekanan yang sangat besar. Dia maju selangkah demi selangkah, sungguh berat rasanya. Sesampainya pada jarak 290 meter, keringat di keningnya mulai mengalir dengan derasnya. Melihat tulang naga yang sangat dekat dengannya, Damar menunjukkan sebuah ketidakikhlasan di wajahnya. Namun, dia tak lagi ingin mencobanya dan memilih untuk mundur secepatnya. Dia merasa tidak sanggup lagi berjalan 10 meter lagi ke depan. Pasukan Big Jade bisa datang kapan saja. Jika terjadi sesuatu pada dirinya saat ini, maka habislah dia. Masih belum bisa menyentuh tulang naga itu. Tanya Lilia.
Damar pun menggelengkan kepalanya. Ya, aku rasa aku harus menjadi dewa terlebih dulu baru bisa mencapai ujung ngarai itu. Ada jejak kekhawatiran di wajah Lilia pada saat ini. Dia lantas menghela napas panjang, mungkin memang itu yang harus kita lakukan. Bersambung, 1719. Damar tahu apa yang membuat Lilia sedikit kecewa. Dalam pertempuran kali ini, sangat sulit bagi bumi untuk bisa bertahan. Damar dan yang lainnya berhasil bangkit menjadi seperti sekarang ini karena telah mengalami banyak penindasan dan pertempuran. Itu sebabnya level mereka berada jauh di depan dibandingkan dengan Night Watcher lainnya yang ada di bumi. Jika ingin menembus batas kekuatan bela diri masing-masing individu, setidaknya mereka butuh waktu yang cukup untuk berlatih, meski berada di sebuah planet utama. Dalam kondisi yang stabil dan kondusif, sangat sulit untuk mereka berada di level Immortal Undying Flame hanya dalam beberapa tahun saja. Damar dan yang lainnya memiliki banyak kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga telah mengalami banyak pertempuran antara hidup dan mati sehingga bisa memiliki kekuatan seperti sekarang ini. Tapi, selain hanya Damar dan segelintir sahabatnya, mereka semua mengalami stagnan di level masing-masing. Ahli bela diri yang memiliki tingkatan Uncomon level pun hanya Damar dan beberapa orang saja. Sedangkan ahli bela diri tahap penyelesaian pedang hanya Winston seorang. Dan untuk level Immortal Undying Flame hanya belasan orang saja. Terakhir, ada ahli bela diri Undying Flame yang hanya berjumlah ribuan. Kali ini, ratusan ribu orang dengan kekuatan dewa di bumi telah berkumpul. Jika tidak ada kendala, mereka pasti akan bisa naik level ke Undying Flame selama memiliki waktu yang cukup untuk berlatih. Hanya saja, sudah tidak ada waktu lagi. Mereka terpaksa harus menghadapi ahli bela diri Undying Flame dengan kekuatan dewa di bumi. Bisa jadi hanya seorang Undying Flame saja sudah mampu mengalahkan mereka semua. Tapi, apa ada cara lain? Akan selalu ada pengorbanan di sebuah peperangan. Dan Night Watcher memang melakukan hal itu. Meski tahu akan tewas, mereka tetap maju ke medan pertempuran. Meski tahu di gunung terdapat harimau liar, mereka tetap mendaki tanpa rasa takut sedikitpun. Mereka, satu-satunya harapan bagi miliaran makhluk hidup yang ada di bumi. Lilia tahu, jika Damar mampu membunuh dewa perang, maka masih ada titik balik dalam perang kali ini. Jadi, sekalipun Damar hanya mampu meningkatkan sedikit kekuatannya, persentase harapan mereka setidaknya bertambah. Tapi, tidak peduli saat berada di The God's Cave ataupun saat mendekati kerangka tulang naga, Damar belum menunjukkan sedikit peningkatan apapun. Hal ini pun memberikan bayang abu-abu terhadap peperangan yang akan berlangsung sebentar lagi. Ayo pergi, sahut Damar menatap Lilia sambil tersenyum, kita pergi ke kota BJ terlebih dulu. Lilia tak lagi mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, mereka keluar dari ngarai dan kemudian mengendarai mobilnya meninggalkan Gunung Siwa. Rubah berekor 9 terus saja mengikuti Damar dan Lilia dari belakang. Tak berselang lama, mereka pun menaiki pesawat dengan tujuan kota BJ. Pertempuran kali ini, Rubah berekor 9 juga akan berpartisipasi. Kekuatannya setara dengan ahli bela diri tahap penyelesaian pedang, di mana kekuatan tersebut juga merupakan kunci dalam memenangkan pertempuran kali ini. Di kota BJ, banyak tenda yang sudah didirikan di sana. Bumi tidak menggunakan senjata api dalam pertempuran kali ini, karena pakaian perang pasukan Big Jade bisa bertahan terhadap serangan senjata api. Bahkan senjata api ini justru akan merenggut banyak korban dari pihak bumi sendiri. Di salah satu tenda terbesar yang ada di kota BJ, nampak Muci terduduk di dalamnya dengan raut wajah yang penuh khawatir. Di hadapannya, terpampang sebuah layar dengan beberapa sinyal yang berkedip dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, mata Muci mendadak bergetar, lantas dia buru-buru berteriak, mereka sudah tiba. Hugo yang mendengarnya pun langsung terdiam, wajahnya nampak serius sembari menatap Mucici. Zizi. Pada saat ini, semua perangkat yang menggunakan listrik nampak rusak. Mulai dari layar dan semua peralatan mati mendadak. Ada apa ini? Tanya Hugo. Semua sinyal satelit kita terganggu, tapi barusan aku sudah menangkap kedatangan mereka. Mereka telah tiba di galaksi matahari, sahut Muci. Ekspresi wajah Hugo pun seketika berubah. Dalam sekejap, semua sinyal satelit mereka telah terblokir. Saat ini, dia baru menyadari seberapa besar kesenjangan teknologi antara bumi dan Big Jade. Baru saja pasukan Big Jade memasuki galaksi matahari, tapi mereka telah mampu merusak sinyal satelit yang ada di bumi bahkan memblokirnya.
Hugo menarik napas dalam-dalam. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk terkejut. Apa Damar dan Lilia sudah tiba? Tanyanya sembari menatap ke sekeliling. Belum, tapi berdasarkan pesan yang baru kita dapat, mereka akan tiba di tempat ini setengah jam lagi. Sahut Dewan buru-buru. Kita harus mencari cara untuk menarik perhatian mereka menuju kota BJ ini. Jika mereka mendarat di tempat lain, maka korban tewas akan lebih banyak dari pihak kita. Tidak ada yang sanggup untuk menahan mereka. Ucap Hugo, kira-kira berapa lama lagi mereka akan mendarat? Berdasarkan teknologi yang mereka punya, tanpa memilih tempat lokasi mendarat mereka akan tiba hanya dalam waktu setengah jam. Ucap Dewan sembari menarik napas dalam-dalam. Hugo lantas menatap ke arah Muci, apa ada cara untuk memancing mereka ke kota BJ? Muci pun mengangguk, aku bisa mengirimi mereka beberapa sinyal, tapi masalahnya, apa mereka mau? Orang-orang Big Jade terkenal sangat angkuh. Tepat pada saat ini, Talia mulai membuka suaranya, kirim pesan seperti ini pada mereka, Big Jade sialan, aku sudah menyiapkan peti mati dan liang lahat untuk kalian di tempat ini. Cepat antar nyawa kalian kemari, aku sudah bisa menebak reaksi mereka. Selesai mengatakannya, dia pun nampak lega, orang-orang Big Jade yang terkenal angkuh itu pasti tidak akan menerima penghinaan seperti itu. Jadi, mereka pasti akan datang ke tempat ini. Muci lantas mengangguk, baiklah, kalau begitu akan aku kirim pesan seperti itu pada mereka. Oke, ucap Talia sembari menarik napas dalam-dalam, beritahu yang lain untuk bersiap menghadapi pertempuran. Di galaksi matahari, sebuah pesawat perang luar angkasa raksasa berwarna putih berlayar masuk ke dalam galaksi matahari. Dewa Perang yang Agung, tepat pada saat ini, terdengar sebuah suara yang berasal dari pasukan Big Jade, semua sinyal satelit bumi sudah terblokir, mereka tidak akan bisa menemukan keberadaan kita. Harus dikatakan, tempat ini sangat mirip dengan galaksi Big Jade. Tapi dilihat dari teknologi masih sangat terbelakang. Ya, mereka mungkin masih pada tingkatan transisi dari peradaban tingkat ketiga menuju peradaban tingkat keempat, sahut Hares. Tapi, mereka mengirim sebuah pesan pada kita, ucap orang itu kemudian. Apa pesan yang mereka kirim? Tanya Dewa Perang sedikit ragu. Mereka bilang, tepat pada saat ini, ada sedikit rasa canggung di wajah orang yang melaporkan pesan itu. Big Jade sialan, kami sudah menyiapkan peti mati dan liang lahat untuk kalian di tempat ini. Cepat antar nyawa kalian kemari. Dewa Perang pun menyipitkan matanya, mereka menantang kita. Dewa Perang yang Agung, apa pendapat Dewa mengenai pesan ini? Tanya Hares kemudian, mereka ingin kita pergi ke tempat itu untuk bertempur. Bisa jadi, mereka sudah menyiapkan beberapa jebakan ranjau atau semacamnya. Tapi, apa untungnya hal seperti itu? Dari segi teknologi dan kekuatan tempur, mereka berada sangat jauh di bawah kita. Sudahlah, kita turuti apa kemauan mereka. Ucap Dewa Perang penuh percaya diri. Tepat sekali, bumi hanyalah peradaban tingkat rendah. Meski telah disiapkan sebuah jebakan di sana, apa mungkin berdampak pada mereka pasukan Big Jade? Sebuah planet dengan jumlah undying flame yang sangat sedikit, hanya menjentikkan jari saja mereka sudah musnah. Sudah tertangkap di mana lokasi sinyalnya? Tanya Hares pada anak buahnya. Sudah, jawab orang itu sembari mengangguk, aku sudah menggerakkan pesawat kita menuju lokasi sinyal. Setengah jam lagi kita akan mendarat. Bersambung, 1720. Di kota BJ, sebuah pesawat berlabuh di atas sebuah tenda. Damar dan Lilia buru-buru turun dari pesawat diikuti rubah berekor 9. Suara sirine di tiap-tiap tenda berbunyi. Semua orang pun bergegas keluar. Mereka mengenakan seragam Night Watcher dengan 2 pedang yang terselip di punggung. Tatapan mereka lurus ke depan, tidak ada rasa takut sedikit pun yang terlintas di mata mereka. Tidak ada satupun pengecut di dalam keanggotaan Night Watcher. Mereka tahu persis pasukan seperti apa yang akan mereka hadapi dalam pertempuran kali ini. Pasukan Big Jade dengan jumlah 300.000 ahli bela diri undying flame ke atas. Bagi sebagian besar anggota Night Watcher, level undying flame sudah menjadi kekuatan yang sulit untuk mereka kalahkan. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang mengenakan pakaian berbeda. Jumlah mereka tidak banyak, ada yang mengenakan pakaian silat dan juga pakaian olahraga. Dibandingkan dengan yang lain, mereka lebih terlihat acuh, seolah-olah tidak peduli dengan hidup dan mati. Meski takut, tapi semuanya berani maju ke medan perang.
Satu tim terdiri dari 12 orang yang bertugas menjaga garda terdepan. Siasat perang kali ini adalah mengulur waktu. Jangan bertarung sampai mati jika tidak terpaksa. Dalam pertempuran hidup dan mati, mereka bukanlah lawan yang sepadan untuk ahli bela diri Unding Flame. Meski siasat kali ini bertujuan untuk mengulur waktu, tapi mana mungkin mereka bisa mengulur waktu jika lawan mereka sekuat itu. Tapi mereka harus tetap melakukannya, menggunakan darah dan tubuh mereka untuk mengulur waktu sebisa mungkin. Di garda terdepan, Iman dan yang lainnya sudah berdiri di sana. Talia mengenakan seragam Night Watcher dengan menggenggam erat pedang Phoenix di tangannya. Hanya saja, terlintas sebuah kecemasan di sorot matanya. Akhirnya kamu tiba juga, ucap Talia merasa lega saat melihat kedatangan Damar dan Lilia. Dalam sekejap, semangat di hatinya pun bergejolak. Mereka sudah datang, tanya Damar sembari menatap ke sekeliling. Ya, mereka sudah masuk ke dalam galaksi matahari, jawab Talia menarik napas dalam-dalam. Aku mengirim pesan yang berbau tantangan pada mereka. Entahlah, mereka akan terpancing atau tidak ke tempat ini. Orang-orang Big Jade terkenal sangat angkuh, mereka pasti akan datang ke tempat ini, jawab Damar kemudian. Tapi, dia juga tidak bisa memastikannya. Bagaimanapun, pilihan ada di tangan pasukan Big Jade. Jika Big Jade tidak datang ke tempat ini dan justru mendarat di tempat lain, maka korban tewas dari pihak bumi akan semakin banyak. Apalagi jika mereka mendarat secara terpisah dan menyebar. Damar tentu saja akan sulit menghadapi mereka. Ini salah satu kesedihan di mana memiliki teknologi yang masih sangat terbelakang. Selesai mengatakannya, dia menatap Lutfi yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Kamu masih mau ikut perang? Ucap Damar terbata-bata sembari mengerutkan keningnya. Setelah melakukan perawatan, tubuh Lutfi mampu pulih seperti sedia kala. Karena sudah berada di garda terdepan seperti ini, tentu saja dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kali ini. Tidak perlu khawatir, ucap Lutfi dengan tenang, meski karakteristikku menghilang, tapi teknik bela diri masih ada. Aku mampu mengulur-ulur waktu ahli bela diri Uncomon level yang sudah mengalami 3 kalam. Damar masih mengerutkan keningnya, dia nampak ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia memalingkan mukanya menatap ke arah langit. Di langit, terlihat sebuah titik cahaya yang membesar dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, sebuah pesawat luar angkasa turun dari langit, semakin besar dan semakin besar lagi. Di saat yang bersamaan, terdengar suara lantang yang menggema, menyerah. Atau, mati, pasukan Big Jade telah mendarat. Suara itu terdengar menggelegar, menyimpan sebuah tekanan yang luar biasa. Di permukaan, semua anggota Night Watcher merasakan gendang telinga mereka bergetar dengan hebatnya. Nyali mereka pun mulai mengendur saat ini. Damar pun menyipitkan matanya, kerutan di keningnya nampak menebal. Dia tahu jika suara ini berasal dari Dewa Perang. Ini bukanlah sesederhana yang mereka lihat. Suara tersebut menyimpan sebuah kekuatan khusus yang mampu membuat siapapun lemah jiwanya saat mendengarnya. Kekuasaan. Damar masih mengerutkan keningnya. Meski terdapat 7 macam kekuasaan baru di dalam tubuhnya, Damar tidak tahu banyak tentangnya. Tapi, tidak diragukan lagi, alasan kenapa pria itu mendapat gelar Dewa Perang adalah karena salah satu kekuasaan dari 2 macam kekuasaan yang dia punya, sangat berkaitan erat dengan peperangan. Atau bahkan justru keduanya. Damar menoleh ke sekeliling, dia aktifkan karakteristik jiwanya. Saat ini, dia bisa merasakan semua orang berada dalam keterkejutan. Night Watcher tahu betul jika peperangan kali ini sangat sulit dihadapi. Bahkan persentase kemenangan pun juga sangat kecil. Bahkan, bisa jadi tidak ada kesempatan untuk menang sedikitpun. Dan sekarang, jika semangat mereka mengendur, maka kesempatan menang di pihak mereka akan semakin kecil. Hal seperti ini yang tidak ingin dilihat Damar. Dia menarik napas dalam-dalam, aura dalam tubuhnya tiba-tiba terpancar keluar sembari menatap ke arah langit. Dasar Big Jade sialan. Cepat turun dan kirim nyawa kalian kemari. Teriaknya, blar, aura yang luar biasa tiba-tiba naik dan bertabrakan dengan suara itu. Saat aura Damar meningkat, semua mata anggota Night Watcher langsung berubah menjadi tegas. Ya, mereka kembali bersemangat dengan keteguhan hati yang luar biasa. Damar sendiri merupakan sebuah pilar untuk para Night Watcher lainnya. Damar telah menyelamatkan bumi dari mara bahaya berulang kali. Mereka percaya, dalam pertempuran kali ini, Damar juga bisa melakukannya. Wush! Tepat pada saat ini,
pesawat Big Jade mulai mendarat secara perlahan. Di bagian atas pesawat, muncul deretan papan besi yang memanjang. Begitu juga di bagian bawah pesawat. Entah ada berapa papan yang memanjang untuk dijadikan penopang pesawat agar tetap berdiri kokoh dan stabil. Di geladak pesawat, terlihat banyak pasukan yang berhamburan. Di lantai terbawah merupakan kumpulan pasukan Undying Flame. Di atasnya lagi Eternal Undying Flame. Barisan nomor 3 ditempati oleh pasukan Immortal Undying Flame. Barisan nomor 4 merupakan tempat mereka makan. Lantai nomor 5 merupakan tempat bagi pasukan Uncommon level. Terakhir lantai 6, merupakan tempat bagi 4 orang level setengah dewa dan Demeter. Mereka disambut oleh para anggota Night Watcher yang berseragam serba hitam dengan 2 pedang di punggung. Tersimpan sebuah kemarahan di sorot mata mereka masing-masing. Bersiap, terdengar suara dari tengah-tengah pasukan Big Jade yang meminta mereka untuk bersiap dan waspada. Bagaimanapun, kehadiran Damar telah memberi mereka sebuah tekanan yang luar biasa. Tapi setelah beberapa saat, entah siapa yang memulai, tiba-tiba terdengar suara tawa yang meledak kemudian menyebar dengan cepat di antara pasukan Big Jade. Damar mengangkat alisnya dan menatap ke arah langit. Tepat pada saat ini, nampak Hares melangkah maju. Damar, aku kira informasi dari Dewa Semesta bisa saja salah. Lagi pula, setelah bertahun-tahun berlalu, banyak orang yang mungkin telah bangkit. Bagaimanapun, kamu tetap memberiku kejutan yang luar biasa. Kamu yakin akan membawa mereka semua ke dalam medan pertempuran melawan pasukan Big Jade? Apa hanya kalian berlima pahlawan yang dimiliki bumi saat ini? Tanya Hares kemudian sembari tertawa mengejek. Tingkat Dewa Bumi tidak ada apa-apanya dengan tingkat Dewa yang sebenarnya. Pasukan Undying Flame saja hanya berjumlah ribuan, sebagian besar hanyalah pasukan tingkat Dewa yang ada di bumi. Kamu sengaja ingin mengantar nyawa mereka. Hahaha. Kata-katanya membuat ekspresi wajah Damar dan yang lainnya seketika berubah. Memang benar adanya, jika dibandingkan dengan kekuatan tempur Big Jade yang mengerikan, orang-orang bumi yang saat ini berkumpul sangatlah lemah. Bisa jadi mereka masih mempunyai kesempatan untuk menang saat menghadapi peradaban lain. Tapi sekarang, lawan yang mereka hadapi adalah Big Jade, salah satu peradaban yang berdiri di puncak alam semesta. Pasukan Big Jade memiliki gen yang sempurna. Saat dewasa saja mereka sudah memiliki kekuatan Undying Flame. Sialan, mungkin aku akan mati karena kebanyakan tertawa. Aku kira akan menghadapi pertempuran yang sengit saat tiba di bumi. Iya nih, padahal aku sudah menyiapkan mental untuk mati di medan pertempuran. Tapi lihat sekarang, kita disuruh melawan mereka-mereka yang memiliki kekuatan segini di bumi. Bukankah ini sama saja dengan menyentil mereka sampai mati? Bersambung.